Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim. Silakan ke Thank you, silakan. Wah, benar, aku masih merinding nih. Ya, too good to be true. Ya, berarti memang rezekinya. Oke, how's life? Gimana yang ngejawabnya? Sangat fulfilling, tapi juga intense sekali karena challenging banget semua hal yang mau dicapai ke depan gitu, dan nggak semuanya bisa dicapai juga, tapi harus pede aja, trying to do as much as possible. Pede gitu. aja, milenial banget ya, pede aja. Dari pagi kita nggak denger tuh istilah pede aja, itu milenial banget. Pengen tahu banget sih. Kan ini karena udah biasa dengan dunia startup, usaha rintisan, biasa pitching dulu ya waktu membangun Gojek. Waktu sama Pak Jokowi itu pakai pitching ideas nggak, sehingga kemudian Pak Jokowi oke deh gua coba nih, anak muda harapan bangsa mau jadi Mendikbud. Banyak orang ngira itu diskusi maksudnya pemilihan saya jadi menteri itu terjadi seketika aja gitu, tapi realitinya adalah itu series of discussion gitu loh. Baru ngomongin mengenai menterinya pada saat pemilihan menteri, baru last minute, tapi dialog antara saya sama Pak Presiden itu udah setahun sebelum itu tuh udah cukup lumayan intensif gitu, dan setiap kali ketemu ya memang pitching saya, bukan pitching menteri tapi pitching Pak Presiden tolong dong ini gini difokuskan atau ini difokuskan gitu, dan setiap kali kita ngebahas semua isu-isu di Indonesia itu ujung-ujungnya ke SDM lagi, gitu loh. Jadi mau ngebahas masalah apapun di Indonesia, mentalnya lagi balik-balik root cause problemnya itu selalu SDM. Dan filosofi saya adalah SDM yang paling mudah untuk ditransform adalah youth yang muda gitu. Jadinya apapun masalah kita di masa depan, kalau kita bisa mentransform generasi berikutnya, itu mereka akan bisa memecahkan secara mandiri semua permasalahan ke depan. Jadi kita nggak usah mikirin sektor, tapi kalau fundamental foundationnya aja udah benar, itu semua masalah bisa dipecahkan. Jadinya ya gitulah, diskusi sama Pak Presiden tuh balik-balik ke SDM. Jadinya konsep pendidikan dan reformasi pendidikan, disrupsi pendidikan itu semuanya jadi menjadi wacana yang terus dibahas gitu. Jadinya pada saat terakhir waktu Pak Presiden meminta saya itu ya langsung kayak hampir natural aja, pendidikan gitu ya udah. Gitu. Oh gitu ya? Iya, karena juga kebetulan saya juga sebenarnya tidak ada interest untuk bergabung dengan pemerintah. Tapi saya dari dulu tuh bilang kalau ada satu hal yang hanya bisa di-solve, menurut saya hanya bisa benar-benar secara fundamental diakselerasi dari pemerintahan, itu sebenarnya dua hal, satu kesehatan dan yang kedua adalah pendidikan gitu. Tapi saya hanya interestnya itu di pendidikan. Basic needs ya. Betul. Dan pendidikan itu karena seluruh sektor pendidikan kita itu ada kebanyakan di public sector ya, mayoritas tuh di public sector. Jadinya harus memang dari pemerintah. Tapi kalau ini bisa di-solve di private sector, saya udah akan pasti mencoba di private sector karena kan biasa dari dunia startup dan swasta nggak pernah mikir untuk bergabung pemerintah, itu kan alien banget buat saya gitu loh. Tapi ya it's okay kok, not as bad. Oke. Nah, concern terhadap SDM yang kemudian menjadi bahan diskusi bahkan setahun ke belakang, itu sebenarnya sejak kapan itu muncul dalam pikirannya Mas Menteri? Apakah ketika masuk dunia usaha atau bahkan sebelum di masa sekolah, kuliah sudah concern terhadap hal itu? Waktu saya masih sekolah dan kuliah saya nggak concern mengenai apapun. Saya nggak pernah ngebayang bakal jadi apa atau kemana gitu. Ya udah saya lagi belajar asik-asik, seru-seru aja, ketemu teman dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar ya I wish ceritanya lebih keren gitu. Saya dari kecil udah enggak, tapi realitanya enggak. Saya baru menemukan itu pada saat udah jadi dewasa, udah mulai kerja. Bahkan waktu saya jadi konsultan di McKinsey itu udah mulai kelihatan tuh ada interestnya, karena saya bikin program namanya Young Leaders for Indonesia. Mungkin ada beberapa yang kenal alumni YLI namanya tuh Young Leaders for Indonesia. Itu saya hampir kayak
insist McKinsey itu bikin program karena kita pelatihan internal di McKinsey itu bagus banget. Kenapa cuman orang-orang yang kerja di McKinsey dapat pelatihan ini, problem solving, feedback, presenting. Jadi saya nge-push banget sampai leadership McKinsey untuk bikin program yang perkenalkan diri saya untuk ngelatih university grad sebelum lulus. Jadinya kelas 3 ya, tahun ketiga universitas, 1 tahun sebelum mereka final year-nya itu dilatih. Jadi dari situ aja saya mulai social entrepreneurship, saya mulai kelihatan di situ. Kayaknya passionnya ini mengenai building great people gitu loh. Nah di Gojek pun, waktu saya di Gojek itu memang kalau selalu semua orang tanya kenapa alasannya Gojek bisa jadi besar dan jadi salah satu unicorn dan dekakorn dan lain-lain. Iya, saya bisa kasih puluhan alasan, oh milih sektor yang baik, oh ya teknologi yang baik dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya itu karena punya world class people. Nah dari situlah saya mulai sadar bahwa kuncinya dari semua kesuksesan program, startup, bisnis pemerintahan ya manusianya, SDM-nya gitu. Jadinya itu adalah foundational kriteria for success apapun yang kita lakukan. Ujung-ujungnya kalau orangnya benar, nggak mungkin outputnya nggak baik. Kalau orangnya nggak benar, mau setepat apapun arah tujuan organisasi itu nggak akan susah sekali tercapai gitu loh. Jadi dari situlah saya mulai jatuh cinta dan pendidikan karena itu yang paling transformatif untuk generasi berikutnya. Ya udah yang dewasa ya udah jalan aja terus lah. Tapi untuk yang anak muda ini masih bisa dirubah mindset mereka, masih bisa kita inspire, masih bisa kita shape, kita bentuk gitu. Jadinya itu merupakan suatu hope bagi diri saya gitu. Oke. Saya pernah dengar langsung dari mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard. Dia bilang di sebuah forum internasional, reforming the education is like moving the graveyard, untuk menunjukkan almost impossible. Itu fenomena global karena memang birokrasinya seperti itu, dan Mas Menteri ini dimasukkan justru ditugasin untuk di kementerian yang ini ya, pasti problemnya banyak, tapi kemudian kenapa yang muncul justru salah satu solusi gebrakan awal itu adalah Merdeka Belajar, hashtagnya Merdeka Belajar. Oke. Pertama saya harus jujur dulu, ini kan acara milenial. Ini hashtagnya berani jujur ya. Pertama saya harus jujur dulu, ini kan grupnya milenial, jadi mereka senangnya yang jujur-jujur aja. Terus terang, ini adalah salah satu tugas yang menurut saya tersulit pendidikan. Ya. Luar biasa sulitnya, hampir tidak ada kasus-kasus dunia di mana pendidikan itu bisa direform. Yang sukses pun tuh bisa melakukannya dalam waktu 10-15 tahun. Nggak ada contohnya yang sukses dalam 5 tahun, dan menurut saya nggak akan bisa tercapai ini hanya dengan 5 tahun. Itu pertama. Kedua, challenge kedua saya adalah pendidikan ini sistemnya dimiliki oleh pemerintah daerah, bahkan di pemerintah daerah pun dipecah lagi. Karena undang-undang otonomi daerah ya? Iya, jadi SD dan SMP itu di Pemda kabupaten. Dan SMA itu di provinsi, jadi lebih rumit lagi gitu. Di luar itu ada berbagai macam kementerian yang harus terkoordinasi untuk melakukan beberapa hal. Jadinya ini saya masuk ke satu arena di mana challenge-nya luar biasa besarnya, belum ada bukti bahwa sebenarnya bisa diperbaiki, tapi mindset saya adalah ya udah, kenapa saya dipilih di sini adalah bukan untuk bener-benerin. Saya di sini untuk melakukan lompatan. Nah dengan semua lompatan itu tentu tidak akan tercapai dalam waktu 5 tahun. Semua ekspektasi masyarakatnya terhadap saya ini nggak akan tercapai dalam 5 tahun, nggak mungkin, mohon maaf. Tapi yang udah pasti mungkin 10 atau 20% daripada sistem ini bisa lompat, gitu. Dan dengan itu nanti selama-lamanya yang lain yang 80% itu akan harapannya ketarik dari yang 20% ini. Jadi itu adalah theory of tipping point ya, mengenai bagaimana kita bisa menginfluence a critical mass of change agents. Makanya saya selalu bilang ini nggak bisa merupakan gerakan pemerintah,
nggak bakal gagal 100% kalau cuma gerakan pemerintah. Ini harus menjadi gerakan masyarakat. Civil society harus berpartisipasi, orang tua harus berpartisipasi, guru harus berpartisipasi, perusahaan-perusahaan harus berpartisipasi. Jadi saya ada dua topi. Topi pertama saya topi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Topi kedua saya adalah kepala pergerakan inovasi pendidikan. Ini dia. Jadi itu sebenarnya topi yang lebih penting buat saya. Kebetulan saya di posisi menteri. Tapi saya ingin punya memicu. kapasitas untuk ngelit ya. Betul. Nah, nyambung lagi sekarang. Kenapa Merdeka Belajar kan? Pertanyaannya Merdeka Belajar. Karena begini, saya selama 5 bulan ke belakang, 3 bulan di kementerian dan 2 bulan sebelumnya itu melakukan berbagai macam research, berbicara dengan semua pakar-pakar, bicara sama guru, kepala sekolah, mahasiswa dan lain-lain, dan hal yang saya temukan itu sesuatu yang sangat berbeda dari persepsi saya. Bahwa sebenarnya dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif, lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita menginsentifise metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadinya saya ngira gitu, kayak very managerial approach gitu. Bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu, tapi enggak. Ini salah, karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik. Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset, apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru, dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya, yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat, untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan.
gitu. So it take a village untuk inovasi pendidikan ya, Yes. semuanya harus terlibat ya. Yes. Nah saya ingin, karena ini ada kementerian yang salah satu yang paling sulit, kita publik media juga memonitor dalam sepanjang sejarah kementerian ini, melibatkan tadi manusia-manusia, berat sekali tugasnya. Nah tadi berkali-kali dikatakan salah satu hambatannya atau yang harus didobrak adalah birokrasi, administrasi. Ini butuh political will, dukungan, support dari supreme leader, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Saya ingin tahu bagaimana Presiden Jokowi tentang gagasan ini, dukungannya. Karena kan Pak Jokowi bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Sudah jelas ini adalah visinya Pak Presiden. Visinya Pak Presiden ini saya melaksanakan visi outcome Pak Presiden. Pak Presiden maunya apa? Maunya SDM unggul. Saya menginterpretasi visi tersebut sebagai suatu program. Nah programnya itu namanya Merdeka Belajar untuk mencapai SDM unggul. SDM unggul itu artinya apa? SDM unggul itu artinya kita bukan hanya unggul di Indonesia. Itu bukan namanya unggul kalau itu. Jago unggul, kandang ya, jago kandang. Iya, kalau nggak ada point of comparison berarti nggak bisa unggul. Unggul itu relatif di panggung dunia juga. Yes. Jadi sangat aspirational dan tidak mungkin 5 tahun itu terjadi. Itu adalah visi 20 tahun ke depan SDM unggul. Tapi untuk menjadi unggul kita harus menarik dari apa yang kita expect, karena sektor pendidikan itu unik ya. Kita harus melihatnya ke future. Benar kan? Ya. Kita nggak bisa ngeliat ke belakang. Ya. Selama ini banyak sekali sistem pendidikan itu semuanya ya memang legacy dari dulu. Tapi sekarang untuk melihat ke future, apa yang dibutuhkan itu benar-benar membutuhkan untuk bisa menjadi SDM unggul 10 tahun, 20 tahun lagi, kita membutuhkan foundational skill set yang sudah jelas. Itu apa? Yaitu creativity, collaboration, critical thinking, computational logic, ya, daya bernalar, daya beranalisa, dan compassion dan empati, ya. Nah, ini critical skills ini adalah sebenarnya visinya Pak Presiden mengenai SDM unggul itu harus unggul di panggung dunia dan unggul di dalam dunia yang didominasi oleh perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Jadi bukan artinya jadi pendidikan teknologi, bukan itu. Yeah. Tapi yang penting adalah karena teknologi terus, kalau kita terus matokin kepada teknologi yang apa ada sekarang ya nggak pernah akan kekejar pendidikan. Yeah. Kuncinya adalah adaptability dan curiosity untuk continuous learning seumur hidup. Nah itu jadi nyambungnya. Jadi ini tadi kan di-mention mengenai komitmen. Yeah. Kayaknya komitmennya Pak Presiden udah kelihatan dari milih saya kan. Oke, itu aja. Dong. Kalau dipikir-pikir itu keputusan yang sangat beda ya, sangat unik beda. Dan sangat menurut saya sangat berani. Yeah. Just the keputusan untuk karena saya juga nanya sama Pak Presiden waktu itu, yakin Pak milih saya kan orangnya lebih ke arah disrupsi daripada reformasi gitu kan. Tapi beliau langsung bilang ya itulah karena itu saya mau kamu gitu. Jadinya ya udah itu adalah perjanjian antara saya dan Pak Presiden bahwa oke, kalau kita ingin melakukan ini ya kita harus melakukan lompatan. Jadi akan berbagai macam program ini nggak bisa kita nanggung-nanggung gitu loh. Karena pada saat ini resiko terbesar itu bukan untuk bereksperimentasi. Sama itu salah sekali. Saya paling kesel orang-orang yang membilang oh edukasi jangan dijadikan eksperimen. Jadi lalu gimana kita akan mengimprove? Satu-satu cara untuk mengimprove sistem apapun adalah dengan inovasi, itu namanya trying, optimizing, trying something new, finding best. Ada yang gagal, ada yang sukses, lalu meroll out yang sukses dan eliminate yang gagal. Itu namanya sistem product innovation. Sistem nggak ada bedanya, sistem innovation sama. Jadi saya paling kesel orang yang berbicara bahwa oh seolah-olah sistem pendidikan kita sekarang ini sudah baik dan jangan digrecokin. Saya harus 100% jujur, sistem pendidikan sekarang ini lebih banyak administrasi pendidikan. Jadinya resiko terbesar, dan ini harus ditekankan sama semua masyarakat. Resiko terbesar sekarang adalah untuk diam di tempat.
Iya. Saya nggak bisa menekankan ini lebih strong lagi. Kalau kita hanya diam di tempat akan semakin tidak relevan apa institusi pendidikan kita dan apa yang diajarkan kepada anak masa muda kita. Sedangkan resiko terendah adalah untuk mencoba hal-hal baru dan mengundang civil society untuk mencoba dan berpartisipasi dalam sistem pendidikan. Gitu. Apakah untuk mencapai tujuan ini Mas Menteri akan melibatkan pihak lain, perusahaan teknologi lain termasuk untuk mendukung tercapainya percepatan untuk mencapai tujuan? Pasti. Salah satu operating principle kita dengan Merdeka Belajar ini adalah gotong royong. Ya, gotong royong itu bukan hanya propaganda positif aja dari kementerian, tapi kita benar-benar percaya bahwa tidak ada satu jalan untuk mencapai hasil yang baik. Bahwa sebenarnya di dalam berbagai macam organisasi dan sekolah-sekolah lain, perguruan tinggi lain, NGO-NGO, perusahaan-perusahaan, multilateral organization dari luar dan lain-lain, itu ada penggerak-penggerak yang bisa dan bermotivasi untuk merubah kultur pendidikan. Jadinya udah pasti yang bakal kelihatan dalam 6 bulan ke depan ini kita akan melakukan berbagai macam announcement di mana akan terlihat kita akan sangat berpihak terhadap partisipasi masyarakat daripada melakukan semuanya sendiri. Gitu. Kolaborasi ya? Betul, berkolaborasi. Karena tidak ada inovasi yang bisa terjadi tanpa kolaborasi. Jadi kalau kita aja tidak berkolaborasi sebagai kementerian, gimana kita bisa mengharapkan unit pendidikan kita berkolaborasi dan berinovasi? Itu logikanya gitulah. Oke. Gitu, ya. Jadi emang beda ya, ada seorang disruptor yang masuk ke dalam pemerintahan. Jadi langkah-langkahnya juga dianggap dan dipandang dan bentuknya adalah disrupsi, termasuk ketika beberapa waktu kemarin tiba-tiba tanda tangan kerjasama sama Netflix. Di sini yang nonton Netflix siapa? Ya, jadi very familiar dengan Netflix ya. Aku pengen tahu, kok ujuk-ujuk Netflix ini gimana ceritanya nih? Apa yang mau dicapai dengan kerjasama dengan Netflix ini? Simple sih jawabannya. Saya punya mandat untuk mengembangkan budaya dan seni Indonesia. Jangan lupa, saya bukan Menteri Pendidikan aja, saya Menteri budaya juga ya. Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, so jadi konteksnya itu ya. Iya, saya mikirnya sangat rasional. Oke, kita harus gedein budaya kita atau karya dari kreator-kreator Indonesia. Oke, mana channel atau vertikal yang paling bisa menonjolkan dan memamerkan kehebatan, talenta, kreativitas Indonesia di panggung dunia. Karena jangan lupa semuanya itu SDM unggul panggung dunia ya. Jadi saya harus konsisten. Oke, mana yang paling scalable? Iya, film. Iya dong. Film kan formatnya digital. Jadi bisa tersebar lewat digital, bisa tersebar lewat sinema. Dan itu yang paling scalable karena bisa nyebar kemana-mana. Jadi film nih potensinya sangat besar dan memang sudah momentum film udah. Gimana caranya mendistribusi film Indonesia kepada dunia sebesar mungkin, sejauh mungkin? Ya Netflix, iya kan? Karena susah sekali para kreator-kreator film di Indonesia ini to make money aja, break even aja di bioskop itu susah, mereka sulit gitu. Karena juga jumlah penonton di Indonesia itu ternyata nggak terlalu besar penonton bioskop, jadinya mereka terpaksa untuk bisa mengcover cost-nya dan terus berkreasi adalah melalui berbagai macam platform, OTT platform dan lain-lain gitu. Yang terbesar di dunia siapa? Netflix. Ya udah, itu jadi distribusi channel kita terbesar. Ya udah kita coba partnership. Simple sih. Itu aja. Jadi film yang paling cepat scalable, distribusi ke panggung dunia yang paling cepat ya Netflix. Mereka akan melakukan kayak capacity building, penguatan kompetensi terhadap sinias-sinias kita nggak? Betul. Jadi ada program di mana scriptwriter yang terpilih di sini akan dibawa ke Hollywood untuk di-train, lalu akan ada workshop sama 100 scriptwriter juga. Kenapa scriptwriter ya? Kenapa? Scriptwriter itu yang sebenarnya tulang punggung dari kualitas suatu film itu sebenarnya penulisan skripnya. Itu dulu, itu yang suka orang nggak sadar itu. Karena skripnya itu adalah kerangka kuncinya. Makanya kadang-kadang kita kalau nonton
konten asing kenapa kadang-kadang jauh lebih compelling. Perbedaannya itu bukan kualitas direksinya, bukan kualitas sinematografinya sebenarnya, tapi lebih storytellingnya, story structure-nya itu kadang-kadang kita ngerti banget kalau nonton film barat misalnya, tapi banyak film Indonesia yang belum sampai ke level itu. Jadi bagi yang udah kebiasaan nonton film-film asing, tiba-tiba seringkali kalau kita nonton film Indonesia kadang-kadang kita nggak nyambung gitu loh. Ini maksudnya apa? Karena format strukturnya belum sampai ke sana. Nah inilah yang harus kita ubah sehingga kualitas film kita itu bisa ditonton bukan hanya di enjoy sama milenial di sini di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Sehingga nama-nama kita jadi gede di situ. Barulah kalau jadi cool di luar negeri, jadi cool di dalam negeri gitu. Kayak di Meksiko, direktur juga kayak gitu. Harus jadi beken dulu di luar, baru gede di dalam. Oke. Gitu. Dan ini akan di-announce siapa saja yang bisa berpartisipasi itu tidak harus lewat sekolah-sekolah, tapi publicly announced by Kemendikbud atau gimana? Kemungkinannya? Itu peluangnya? nanti proses seleksinya dari Netflix dan Kemendikbud bersama. Gitu. Oke. Nanti ada kriterianya. Pasti akan diumumkan nanti programnya. Ya. Oke, saya yakin kalian semua udah nggak sabaran ingin punya kesempatan bertanya kepada Mas Menteri. Langsung aja angkat tangan, mic-nya mendekat langsung banyak. Cuma satu pertanyaan ya, sebutkan nama dari organisasi atau instansi mana, pertanyaannya satu aja. Oke, saya mulai dari yang sana ya, yang sebelah sana satu, langsung Pak. Ya, nomor 2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gilang Mandrika dari instansi Universitas Syahid. Pak Nadiem, saya kan sangat peduli juga nih terhadap pendidikan Indonesia sekarang. Saya kan sering ke perpustakaan ya Pak ya. Sekarang, ya. Saya lihat sekarang kayak anak-anak muda generasi milenial sekarang kayaknya membaca itu kurang juga ya Pak ya. Terus saya lihat perpustakaan kok sepi banget ya, kalau giliran mall ya dan lain-lain rame ya Pak ya. Nah, gimana ya cara meningkatkan agar generasi muda zaman sekarang itu rajin membaca di perpustakaan, terus kalau misalkan cari inspirasi lain di perpustakaan, jadi nggak main game aja gitu, terus game online gitulah. Bagi saya tuh kurang juga sih, lebih baik meningkatkan minat baca, mencari inspirasi yang kreatif dan inovatif. Itu gimana Pak caranya? Makasih. Oke, thank you, pertanyaan yang bagus. Karena literasi Indonesia nomor 2 paling bawah di dunia sesudah Botswana, so sad. Silakan yang di nomor 3 dari depan ini, Mas. Ah ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Nadiem. Sore. Perkenalkan, nama saya Moti, saya dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Mas Nadiem dulu pernah mengunjungi. Saya guru Mas, 4 tahun, waktu itu tahun 2011. Terakhir saya mengajar di sebuah sekolah negeri swasta. Sekolah menengah pertama swasta. SMP swasta, mohon maaf. Baru tahu tuh ada sekolah negeri swasta. 1 tahun di negeri, kemudian honorer, kemudian beralih ke swasta. Ketika Mas Nadiem terpilih Menteri Pendidikan, kami sangat senang sekali. Kenapa? Karena jujur dengan beban jam mengajar ketika saya menjadi guru 36 jam per minggu itu adalah beban mengajar yang sangat berat sekali. Terutama ketika kami harus direpotkan dengan RPP rencana pembelajaran yang mana setiap sesi harus kita kerjakan. Kemudian saya berpikir untuk beralih Mas Nadiem. Ketika itu saya beralih dari pendidikan formal ke pendidikan non formal. Akhirnya kami berusaha untuk crowdfunding di Banyuwangi, kami bikin sekolah sendiri Mas Nadiem. Tapi karena sekolah ini tidak bisa formal, kami bikin sekolah ini non formal di bawah pendidikan masyarakat. Jadi waktu itu masih pendidikan masyarakat. Hampir 1 tahun kami dapat dana CSR dari salah satu pengusaha lokal di Banyuwangi, 250 juta per tahun untuk kelola pendidikan di Banyu tapi non formal. Kami fokusnya di bahasa Mas Nadiem. Ada 3 bahasa, bahasa Arab, Mandarin, dan bahasa Inggris. Kemudian ini ada titipan dari teman-teman Mas Nadiem ketika Perpres nomor 82 tahun 2019 kemarin keluar.
kami merasa bingung Mas Nadiem. Kira-kira nanti ke depan kami punya rumah di mana di Ini kementerian. Perpres apa nih? Tahu ya? Udah jelas ya? Iya. Saya tahu Pak. Oke. Iya, ini titipan sih Mas Nadiem. Oke. Titipan dari teman-teman. Aspirasi. Jadi nggak ada pertanyaan. Pertanyaannya gini Mas Nadiem. Belum. Saya setuju banget ketika Education 4.0 Building Human Resources for the Future, kami di Banyuwangi agak bingung Mas Nadiem ketika SDM di Banyuwangi mau kita ajak leap, mau kita ajak melompat bareng. Tapi ketika di sekolah masih belum ada inovasi-inovasi yang membuat anak-anak berpikir 2 kali lipat, 3 kali lipat. Oke. Di Banyuwangi, Mas Nadiem, Bupati kami sudah memulai ruang guru masuk Banyuwangi. Ini ada Mas Iman Usman sudah menggratiskan ruang guru di Banyuwangi. Cuman Mas Nadiem membuat anak-anak untuk melek digital, melek literasi digital, itu bagaimana caranya ketika kondisi SDM tidak memungkinkan untuk semuanya merata. Mungkin Baik. Mas Nadiem ada. Baik. ini, Silakan langsung dijawab Terima dua kasih. dulu katanya. Dua dulu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah mengenai literasi dan senang membaca ya. Oke. Dulu senang membaca nggak? Dulu senang sih. Oke. Bukan kayak power reader. Istri saya tuh power reader. Itu bisa. Saya enggak, tapi senang baca. Coba saya gunain diri saya dulu ya. Kenapa saya jadi akhirnya cinta membaca gitu. Pertama dari kecil. Dari saya umur 2 tahun, setiap malam sebelum tidur, ibu saya bakal ngebacain buku cerita. Saya belum bisa baca. Tapi setiap hari saya ngeliat gambar-gambar itu. Nah gitu. Nah itu yang saya lakukan sama anak saya sekarang. Dia belum bisa baca, ngerti aja ceritanya nggak tahu. Tapi yang penting dilakukan proses, hampir kayak proses indoktrinasi ya, bahwa dengan adanya membalikkan halaman, ada suatu hal yang menarik, ada gambar menarik, dan secara psikologis itu menanamkan curiosity, bahwa proses membalikkan halaman itu merupakan sesuatu yang exciting dari dini umur. Jadi cinta membaca itu mulainya satu, bukan dari guru, bukan dari sistem pendidikan, orang tua dulu. Setiap hari membacakan kepada anaknya dan terlihat ada buku-buku di rumah. Dan buku-buku nggak penting bukunya apa. Yang penting itu adalah buku-buku yang engaging dengan banyak gambar-gambar yang bisa melink cinta dari awal. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana melakukan ini secara, tadi Mas bilangnya perpustakaan. Membaca itu bisa di mana aja, nggak harus di perpustakaan. Membaca itu di berbagai macam format itu bisa dilakukan. Masalahnya kalau saya datang, rata-rata perpustakaan yang ada, itu buku-bukunya sama sekali tidak updated. Kalau perpustakaan untuk yang dekat sekolah pun kebanyakan buku paket, buku kurikulum. Ngapain saya datang sebagai anak, ngapain saya datang untuk baca buku textbook lagi? Gitu loh. Perspektif untuk meningkatkan literasi harus mulai dulu dari konten yang menarik. Dan konten yang menarik tidak bisa lagi diputuskan oleh orang-orang yang sudah jauh umurnya daripada end usernya. Oh, boomer nih. Nggak bisa. Kita harus menanyakan anak-anak, lu tuh pengennya baca apa? Seperti apa? Mau komik? Mau cerita-cerita detektif? Mau anime? Mau cerita romance? Apa teen romance apalah gitu, mau kayak terjemahan Twilight, mau apa gitu. Dan itulah yang harusnya kita distribusikan dan sebarkan untuk menciptakan cinta kepada membaca. Kuncinya literasi itu di itu, nggak bisa. Saya minta maaf, nggak akan bisa kita jejelin, mau dibimbelin sampai manapun, anak itu hanya bisa mencapai literasi level segini kalau dia tidak mencintai membaca. Satu-satunya orang yang bisa melatih, membreak ceiling daripada literasi adalah orang sendiri. Nggak bisa guru, nggak bisa anak. Karena sama kayak artis. Gimana caranya guru mengajar untuk menggambar lebih baik kalau anaknya nggak secara mandiri ngegambar dan sering-sering nyoba-nyoba ngegambar? Nggak bisa. Membaca itu sama persis seperti ngelukis, sama persis seperti semua jenis kompetensi yang perlu banyak latihan.
Kuncinya bukan diajarin grammar, diajarin itu, dijejelin struktur kata, kosakata, bahasa, enggak. Kuncinya adalah gimana guru, orang tua atau manusia lain di sekitarnya membuat dia jatuh cinta dengan proses membaca. Nah, ini harus merubah paradigmanya. Konten di perpustakaan harus dirubah. Apa yang orang tua kira pantas untuk bahan pendidikan, untuk orang tua harus di-challenge. Karena yang penting kalau ada anak balik halaman dan dia senang membaca, disitulah kita tahu kita udah di path-nya apa. Nggak masalah kontennya apa, ya tentunya kontennya nggak boleh kayak konten yang tidak appropriate untuk umur ya. Tapi di luar itu kita jangan judgmental, orang tua jangan judgmental mengenai oh harus buku, saya maunya buku Shakespeare buat ngajarin anak saya. Come on. Anak zaman sekarang Murakami, Haruki Murakami. Iya, it can be anything. Kuncinya adalah harus user focus. Maunya apa? Nih, baru disuplai buku-buku seperti itu. Karena ini kan bukan kurikulum sekolah. Ini yang lebih penting lagi adalah cinta membaca. Itu step yang pertama. Yang kedua apa tadi? Banyuwangi perpres itu tadi sebetulnya. Kenapa? Permen. Oh, permen. Oh iya, non formal. Ini waktu kita ubah struktur organisasi itu sebenarnya objektifnya opposite dari yang semua orang memprotes. Saya nggak ngerti. Beberapa sekolah-sekolah terbaik di Indonesia bukan sekolah formal. Sekolah-sekolah, some of the best schools di Indonesia adalah sekolah non formal. Yang kita lakukan itu dalam masalah organisasi internal kementerian, gak ada urusannya sama fokus kita atau strategi kita kepada yang non formal. Malah non formal kita, kalau memang konsep udah Merdeka Belajar, harusnya teman-teman pendukung non formal sudah mulai sadar bahwa strategi inovasi pendidikan yang bisa terjadi di luar gedung-gedung sekolah malah justru akan di-encourage. Kok logikanya belum ngikutin tuh, cuman gara-gara dirjen yang gak ada namanya dikira saya akan menutup program atau tidak care mengenai program itu, padahal platform saya Merdeka Belajar. Udah waktunya masyarakat belajar melihat hal melalui substansi, bukan dari kemasan struktur organisasi birokrasi. Ini hal yang saya harus tekankan. Kalau misi saya adalah Merdeka Belajar, misinya kementerian ini, platformnya adalah Merdeka Belajar, sudah pasti sekolah non formal yang berinovasi lebih cepat itu akan bukan hanya diperbolehkan, akan di-encourage juga, ya. Jadi ya don't worry, itu kayak makanya sampai semua orang stress out karena nggak ada dirjennya. Aduh, memang salah ini mindset semuanya. Kalau nggak didirjenkan artinya nggak diurus gitu loh. Itu logika apa? Birokrasi sama program tuh beda gitu loh. Birokrasi masalah managerial efficiency gitu. Ya, jadi jangan salah mengenai itu. Oke. Next. 2 lagi ya. Yang di sana 1. Yang sebelah sini, yang perempuan di depan. Oke. Diversity is beautiful. Sempat ngira salah duduk, jadi blind spot di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Ghafur, Mas Nadim. Jadi saat ini kami dari Asosiasi Sistem Informasi Indonesia itu ada 150 kepala program studi sistem informasi seluruh Indonesia. Akhir bulan kita ada annual meeting terkait Merdeka Belajar. Jadi ada satu poin penting sebenarnya terkait fleksibilitas kurikulum. Itu jadi problem kami. Karena hampir mungkin di tiap university ya, tiap akhir tahun itu ngerjainnya itu adalah terkait alignment kurikulum terhadap industri. Tadi salah satu poin dari Merdeka Belajar adalah flexibility terhadap kurikulum itu. Itu apa ya? Kalau diomong itu adalah holy grail lah, istilahnya kalau di program studi. Paling repot juga paling penting. Nah, maksud dari kami adalah gimana sih cara kita bisa duduk bareng dengan Mas Menteri untuk ngomongin kurikulum sistem informasi ini atau IT terkait lulusan teknologi informasi ini mau dibawa kemana sebenarnya. Kan kalau mungkin program studi lain cenderungnya itu adalah sudah jelas pakemnya, tapi kalau teknologi informasi, sistem informasi perkembangannya yang begitu pesat, tentunya yang ada sekarang itu lebih ke arah bagaimana kita mempelajari teknologi tertentu, bukan bagaimana kita memiliki skill belajar terhadap perubahan teknologi itu. Dan pengguna lulusannya kan juga repot. Nah,
pertanyaan saya bagaimana kita onboarding dengan Merdeka Belajar, bagaimana kita ikut gotong royong, karena selain itu kita kan punya hampir 600 software developers, asosiasi profesi kan kita, software developers, ERP analis, sistem analis itu berkumpul, dan ini adalah asosiasi global juga, dan itu harapannya menjadi impact ke kami. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Mbak. Tes. Ya. Selamat siang, aku Sima dari Weber Shandwick and Golin. Pak Nadiem, salah satu pertanyaan, satu pertanyaan aja kan ya? Ya, satu pertanyaan yang saya mau tanyakan adalah views Pak Nadiem terhadap sinetron Indonesia. Sinetron. Pak Nadiem kan sudah, kementerian sudah tanda tangan dengan Netflix dan sebagainya untuk mendukung artis-artis dalam perfilman Indonesia dalam poinnya screenwriter gitu ya. Cuman kan kalau kita berbicara tentang Netflix itu balik lagi ke milenial yang mungkin kelas A atau B yang punya purchasing power untuk subscribe to Netflix gitu. Sedangkan milenial di Indonesia kan sangat luas, termasuk adik-adik kita yang di kelas C, yang biasanya malah nontonnya sinetron gitu. Nah itu sih Pak, views Pak Nadiem tentang sinetron Indonesia dan mungkin adakah program dari Kementerian Pendidikan dan Budaya kita untuk kedepannya gitu. Terima kasih. Good question. Boleh kita entertain satu lagi? Satu lagi yang terakhir, yang di belakang, silakan yang berdiri yang Anda. Yang di tengah, iya itu yang nengok ke belakang. Ya, berdiri coba. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria, saya dari IPB. Yang ingin saya tanyakan Bapak, program apa yang dipersiapkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar seluruh wilayah Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang layak? Terima kasih. Terima kasih, silakan. Oke, satu persatu. Teknologi training ya, itu maksudnya di perguruan tinggi kan? Oke. Saya gimana ya cara menjelaskannya? Ini kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran ya, oke. Hampir tidak ada program di universitas Indonesia yang di bidang teknologi yang benar-benar relevan terhadap skill set teknologinya. Dan alasan utamanya adalah untuk menjadi developer Android hanya bisa belajar dari orang developer Android. Gak bisa diajarin dosen yang tidak developer Android, dosennya harus developer Android. Kalau kita mau ngajarin orang itu Python, dia harus diajarin dan pair programming sama orang yang memang praktisi Python. Kalau ada orang yang mau diajarin user experience design, dia nggak bisa belajar jadi a theorist user design, harus benar-benar user designer yang ngajar jadi dosen. Nah ini belum terjadi gitu. Jadinya kalau ditanya kenapa nggak jelas profesinya kemana, semua job-job itu 100% akan diserap masyarakat. Itu yang high demand-nya itu over demand yang luar biasa. Makanya gaji-gajinya untuk beneran kalau udah bisa iOS developer, misalnya Apple Academy, dia punya program tuh yang 10 bulan, itu gaji-gaji tawaran, dia dapat kayak 300 tawaran jadi iOS developer. Karena dia 10 bulan dilatihnya sama Apple engineer. Jadi ya jangan bilang ini profesinya itu nggak jelas, pelatihannya yang belum memadai sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya solusinya adalah untuk bagaimana membawa sebanyak mungkin praktisi masuk kampus dan sebanyak mungkin mahasiswa keluar kampus. Itu kuncinya. Ya. Ditunggu episode kedua. Berikutnya, stay ya, tune. itu ditunggu. Ditunggu. Kedua sinetron. Itu baru Merdeka Belajar episode 2. Tadi yang jadinya itu satu-satunya solusinya gitu ke arahnya. Arahnya udah jelas kok. Saya jamin siapapun di bidang analis, researcher, UX design, software engineer atau product management itu nggak mungkin nggak dapat kerjaan. Itu adalah 5 jobs yang paling hot di Indonesia saat ini.
Cuman kenyataannya yang lulusannya dengan itu ya jelas nggak akan dapat job karena dia belum benar-benar dilatih di itu. Makanya harus dilatih lagi di dalam perusahaan dan lain-lain. Oke. Kedua, sinetron. Apa opini saya? Pertama, jangan underestimate seberapa banyak kelas C akan spend untuk entertainment ya. Jumlahnya, apalagi sekarang subscription fees-nya itu sama aja kayak data plan per bulan. Ya, jadi jangan underestimate cuman kelas A dan B. Banyak juga sekarang orang Indonesia itu karena fokus kepada entertainment yang sangat besar, banyak juga yang bawa itu. Tapi, apa opini saya mengenai sinetron? Oke, seperti semua hal konten di Indonesia, ada yang baik, ada yang buruk. Maksud saya adalah sinetron itu pada saat ini menurut saya sudah berkembang cukup banyak dari kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Tapi karena metode productionnya itu begitu cepat dan pesat, jadinya yang ditunjukkan itu adalah apa yang bisa menciptakan rating aja. Artinya orang datang melekat kepada layar dan menonton gitu. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau sinetron itu bisa memberikan norma-norma atau azas-azas yang memaksa yang menontonnya berpikir gitu loh. Hal-hal yang menjadikan bukan nggak usah inspirasi deh, tapi paling tidak membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan interest atau curiosity daripada masyarakat Indonesia. Sekarang ceritanya itu aja gitu, selalu ceritanya dan ceritanya often dengan aspirasi yang sangat basic gitu. Misalnya ada yang miskin, ada yang kaya, mau jadi kaya dan lain-lain, interrelationship, jatuh cinta, dicurangin, balik lagi gitu. Jadi hal-hal yang mungkin masih di level di sini gitu loh, isu dan temanya. Tapi kalau bukan berarti kita nggak bisa mengenhance atau mengelevate konten itu. Tapi tentunya itu demand dan supply ya. Jadi ya nggak semua hal bisa di bawah kontrol saya gitu dalam arti itu. Tapi salah satu arah kita dalam menggerakkan perfilman Indonesia tentunya dan penguatan karakter Pancasila itu juga di bawah kita. Itu salah satu hal yang kita akan gongkan. Pasti mediumnya konten. Satu-satunya medium itu lewat konten. Dan konten yang paling powerful adalah video. Ya, jadi kira-kira itu hintnya. Tapi itu nanti ada episodenya lagi juga. Oke. Ya. Jadi udah 3 episode Ya, yang akan muncul dari stage ini. Iya, nanti semuanya itu ada episodenya. Dan yang ketiga adalah untuk gimana se-Indonesia reach apalagi daerah tertinggal. Kualitas pendidikan. Iya, ya satu adalah tentunya alasan besar juga kenapa saya dipilih dan di posisi ini adalah karena saya mengenal proses pembangunan produk teknologi. Teknologi adalah salah satu hal yang tidak sufficient tapi sangat bisa membantu dan mengenhance akses yang sama. Bukan kualitas yang sama, tapi akses yang sama kepada daerah-daerah tertinggal. Ya, tapi akses tidak menjamin kualitas. Akses memberikan kesempatan yang sama untuk bisa mencapai kualitas. Tapi, dan ini adalah satu hal lagi yang saya harus belajar dari research saya, bahwa kita harus masuk ke dalam suatu paradigma baru di mana bukan kesetaraan yang terpenting, bukan keseragaman yang terpenting. Bahwa semua kurikulum misalnya di Papua sama di Jakarta itu harus sama, di semua levelnya harus sama, kualitas harus sama. Menurut saya itu bukan resep untuk membuat sistem pendidikan yang efektif. Yang terpenting itu bukan disetarain semuanya, seragam semuanya. Yang lebih penting adalah apakah semua murid di dalam unit pendidikan kita belajar apa tidak. Setiap hari dia datang ke sekolah, dia get better apa enggak. Itu kuncinya, bukan relative scale dia di mana. Nah ini merubah ini karena itu fleksibilitas dari kurikulum, fleksibilitas dan otonomi daripada guru untuk memilih mana yang tepat untuk murid-muridnya itu menjadi maha penting. Karena hal-hal pembelajaran itu hanya terjadi di satu window yang sangat kecil. Kalau terlalu gampang buat anak, itu membosankan. Kalau terlalu sulit, langsung demotivasi.
Semua di sini yang pernah main mobile game atau konsol gamers pasti ngerti konsep ini, ya kan? Harus easy enough, tapi difficult enough untuk engage. Easy enough untuk masuk, tapi difficult enough untuk bisa terus bersustainability. Nah, kita harus memberikan diskresi kepada guru-guru kita untuk menentukan anaknya itu patutnya di level mana. Sedangkan sekarang itu semua dipaksa, kalau ada umur segini harus di level ini. Umur segini selalu. Jadi kalau ketinggalan, sekalinya anak ada ketinggalan, ya udah ketinggalan terus. Bayangin, kasihan. Jadi ya itu bukan menjadi sistem pendidikan yang inklusif. Itu adalah sistem pendidikan yang dalam nama keseragaman malah mengeksklud mayoritas daripada anak yang merasa mereka gagal. Jadi kita harus berubah paradigma terhadap pendidikan yang inklusif, yang merasa semua bisa berpartisipasi, semua bisa merasa motivasi dan tidak merasa seperti loser, seperti mereka gagal. Ya. Oke, baik, tepuk tangan. Saya tahu banyak sekali yang masih ingin bertanya, tapi mudah-mudahan dapat kesempatan di lain waktu berinteraksi langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Kata kuncinya itu memang tadi merdeka belajar, disruption, meruntuhkan sekat-sekat, mengajak semua berkolaborasi karena ini bukan tugas satu orang, bukan tugas pemerintah, tapi tugas semuanya. Dan ini tidak bisa selesai dalam 5 tahun, ini adalah sebuah proses yang akan terus berjalan, tetapi harus dimulai dari sekarang, kalau tidak kita tidak akan bisa mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa membawa Indonesia pada posisi top di dunia pada tahun 2045 sebagaimana filosofi dari Indonesia Millennium Summit 2020 by IDN Media. Applause meriah untuk Mas Nadiem, thank you banget. Baik, hadirin tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim untuk Education 4.0 Building Human Resources for the Future, dan juga terima kasih untuk Editor-in-Chief IDN Times Uni Lubis yang sudah menjadi moderator kita tentu saja ya. Baik, dan Winston dan juga William ini diajak nih kayaknya, diajak foto. Baik, sama-sama. silakan. Dan untuk para millennial leaders tetap stay di sini.